Bapak Ibu, PNS adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sebagaimana dijelaskan dalam KBKN nomor 12 tahun 2002, di mana penggajian PNS sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Bahwa masa kerja golongan masih menjadi dasar penetapan gaji pokok PNS. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara, dan juga bertujuan untuk mendorong PNS agar lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Adapun dasar hukum kenaikan pangkat PNS yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang keempat, Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS. Yang kelima, Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Yang keenam, Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 tentang kenaikan pangkat reguler. Bapak Ibu, penjelasan tentang pangkat terdapat pada PP Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, yaitu pada pasal 46 ayat 1, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan. Pada pasal 352, pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pangkat PNS berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pangkat, gaji, dan tunjangan PNS. Pada pasal 352A, pangkat dan golongan ruang masih dipergunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pangkat. Periodisasi kenaikan pangkat. Untuk periodisasi kenaikan pangkat, sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023, ada 6 periode kenaikan pangkat, yaitu pada 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahunnya. Dengan adanya Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025, periodisasi kenaikan pangkat dari 6 periode menjadi 12 periode kenaikan pangkat setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 1 setiap bulannya dari bulan Januari sampai dengan Desember, dan peraturan ini berlaku sejak 1 Oktober 2025. Untuk penjelasan tentang periodisasinya, kita masih menunggu juknis lebih lanjut dari BKN, termasuk di dalamnya waktu usulan, submit usulan, approval usulan, serta perbaikan berkas tidak lengkap atau berkas tidak sesuai. Sistem kenaikan pangkat. Sistem kenaikan pangkat PNS adalah proses pemberian penghargaan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdiannya kepada negara yang dilakukan melalui periode-periode tertentu berdasarkan jenis pangkatnya, yaitu kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Di samping sistem tersebut, kenaikan pangkat juga diberikan berupa kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas dan kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia,
mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas dan tidak bekerja lagi dalam semua jabatan negeri sesuai dengan KPK BKN nomor 12 tahun 2002. Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terikat pada jabatan tertentu. PNS yang kenaikan pangkat secara reguler merupakan PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau yang lebih dikenal dengan jabatan fungsional umum. Sedangkan untuk kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdiannya yang diberikan di luar kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan karena menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, menemukan penemuan baru atau meraih pendidikan yang lebih tinggi. Kenaikan pangkat reguler. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat reguler yaitu satu, sekurang-kurangnya sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Dua, capaian SKP selama 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Tiga, bagi PNS yang mengalami perpindahan golongan, wajib mengikuti dan lulus ujian dinas kenaikan pangkat. Bapak Ibu, dengan adanya peraturan BKN nomor 2 tahun 2025 tentang kenaikan pangkat reguler, dijelaskan bahwa PNS dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsung dan diberikan sampai dengan pangkat tertinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kenaikan pangkat jabatan struktural. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat jabatan struktural yaitu satu, sekurang-kurangnya sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Dua, capaian SKP selama 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Tiga, bagi pejabat struktural yang mengalami perpindahan golongan dari golongan 3 ke golongan 4, wajib mengikuti dan lulus Diklat PIM 3 atau ujian dinas kenaikan pangkat tingkat 2 apabila belum memiliki ijazah S2 yang diakui secara administrasi kepegawaian. Untuk kenaikan pangkat PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dengan pangkat setingkat di bawah dari pangkat golongan ruang terendah pada jabatan struktural tersebut dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila sudah 1 tahun dalam pangkat terakhir dan 1 tahun dalam jabatan terakhir. Kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu yaitu satu, sekurang-kurangnya sudah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Dua, capaian SKP selama 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Tiga, telah terpenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Yang keempat, bagi PNS yang mengalami perpindahan atau kenaikan jabatan, wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 pada pasal 29 dan pasal 30. Ya, oke. Bapak Ibu, transformasi angka kredit jabatan fungsional adalah peralihan sistem pengelolaan jabatan fungsional (YF) dari sistem lama Dupak yang rumit menjadi penilaian kinerja berbasis sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 di mana predikat kinerja SKP dikonversi menjadi angka kredit akad tahunan secara otomatis. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses pengembangan karir peja- pejabat fungsional sehingga ASN tidak lagi disibukkan dengan pengumpulan angka kredit secara manual. Pada tabel konversi predikat kinerja ke angka kredit sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 dapat dilihat bahwa jumlah angka kredit yang didapat melalui konversi predikat kinerja pada jabatan fungsional
berdasarkan kategori keterampilan dan kategori keahlian dari predikat kinerja sangat baik sampai dengan predikat kinerja sangat kurang. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah merupakan proses kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari pendidikannya yang bertujuan untuk menyesuaikan pangkat dengan jenjang pendidikan baru sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang kenaikan pangkat PNS bagi yang memperoleh STTB atau ijazah. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat PNS penyesuaian ijazah yaitu satu, memperoleh ijazah pendidikan lebih tinggi yang dapat dibuktikan dengan salinan sah STTB atau ijazah. Yang kedua, tersedianya promosi yang lowong. Yang ketiga, sekurang-kurangnya sudah 1 tahun dalam pangkat terakhir. Yang keempat, capaian SKP selama 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Yang kelima, wajib mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan SE Kepala BKN nomor 10 tahun 2024. Kenaikan pangkat PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar yaitu satu, sekurang-kurangnya sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Dua, capaian SKP selama 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Tiga, melampirkan SK tugas belajar serta SK perpanjangan tugas belajar apabila sudah perpanjangan tugas belajar. Empat, melampirkan SK pemberhentian dari jabatan sesuai dengan SE Menpan RB nomor 28 tahun 2021 pada poin 9 huruf A. Adapun Adapun untuk PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan tidak diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan SE Menpan RB nomor 28 tahun 2021 pada poin 9 huruf D, proses kenaikan pangkatnya tetap sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Kenaikan pangkat PNS selesai melaksanakan tugas belajar. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat PNS selesai melaksanakan tugas belajar yaitu satu, sekurang-kurangnya sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Dua, capaian SKP selama 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Tiga, melampirkan SK tugas belajar serta SK perpanjangan tugas belajar apabila sudah perpanjangan tugas belajar. Empat, melampirkan SK penempatan dan pengembalian dari kampus. Lima, melampirkan ijazah, transkrip nilai, dan akreditasi program studi dari tugas belajar. Kenaikan pangkat PNS dengan prestasi kerja luar biasa. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat PNS dengan prestasi kerja luar biasa yaitu satu, sekurang-kurangnya sudah 1 tahun dalam pangkat terakhir. Dua, capaian SKP selama 1 tahun terakhir bernilai sangat baik dengan masing-masing unsur penilaian sangat baik. Adapun untuk kriteria penilaian dan pengajuan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa dapat dilihat pada SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2023. Oke. Pangkat puncak pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, pada tabel dapat kita lihat bahwa pangkat puncak PNS dapat berdasarkan pendidikan untuk jabatan pelaksana dan berdasarkan jabatan untuk jabatan struktural. Sedang Sedangkan pangkat puncak PNS pada jabatan fungsional tertentu, kategori keterampilan jenjang penyelia, pangkat puncaknya pada penata tingkat 1 3D, dan kategori keahlian jenjang madya, pangkat puncaknya pada pembina utama muda 4C. Oke. Pencantuman gelar ASN. Pencantuman gelar adalah proses administratif
untuk memberikan pengakuan dan efek kepegawaian kepada PNS atau ASN yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan gelar akademik atau vokasi yang diusulkan melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Pencantuman gelar ASN dibagi menjadi dua, yaitu pencantuman gelar akademik dan pencantuman gelar profesi. Pencantuman gelar akademik merupakan proses resmi untuk mencatat dan mengakui gelar pendidikan tinggi seperti sarjana, magister, doktor, atau diploma yang diperoleh seseorang, terutama terutama bagi aparatur sipil negara ASN, ke dalam data kepegawaian mereka melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Proses ini memerlukan pengajuan dokumen seperti ijazah, transkrip nilai yang akan divalidasi oleh instansi dan BKN sebelum diintegrasikan ke dalam database kepegawaian. Sedangkan pencantuman gelar profesi merupakan pengakuan resmi atas penyelesaian pendidikan profesi yang diajukan melalui platform ASN digital dengan melampirkan sertifikat profesi untuk diverifikasi dan divalidasi oleh BKN. Adapun untuk pencantuman gelar akademik ada pada SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 tentang penjelasan eh, terkait layanan pencantuman gelar aparatur sipil negara dan pencantuman gelar profesi bagi ASN pada surat BKN seperti pada layar. Tunggu. Bapak Ibu, berbeda halnya dengan penyesuaian ijazah, di mana pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap pangkat golongan ruang PNS dan jabatan ASN, pencantuman gelar pencantuman gelar akademik tidak berpengaruh terhadap pangkat golongan ruang PNS maupun jabatan ASN. Meskipun begitu, pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 pada pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa dalam dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya sebanyak satu kali penilaian.